sifatnya kalau kita di dunia agency ini kan nggak harus terikat Pak, itu enaknya. Ya, Makanya freelance tadi ya. jadi kita sebenarnya tidak mengganggu pekerjaan utama, Yes. tapi kita bisa menghasilkan income dari menjual properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman RB People dan para pemirsa semua. Semoga kabarnya selalu sehat, sukses dan bahagia. Bertemu lagi dengan Tatang Nugraha di sini sebagai host dari podcast YouTube DPC RB Bandung Raya. Sebagaimana biasa kita mengundang pembicara-pembicara yang hebat, pembicara yang spesial, yang ahli di bidangnya masing-masing dan dalam bidang yang berhubungan dengan properti. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial juga, yang beliau perantau ke Bandung ini dan dia bekerja keras dan akhirnya sekarang sukses. Siapakah dia? Inilah Pak Joshua dari Properto. Oke, selamat pagi Pak Joshua Selamat dari pagi, Pak Tatang. Properto. Terima kasih sudah datang di studio DPC RB Bandung Raya. Baik Pak. Dan nama Properti Pro ini sekarang sudah makin dikenal. Nah, kita akan bincang-bincang tentang kisah sukses Pak Joshua. Tapi mungkin sebelum itu saya ingin menggali backgroundnya Pak Joshua ya, karena saya dengar Pak Joshua ini katakanlah sebelum di Properti Pro itu ada kisah-kisah ya, bahkan dulunya bukan di properti ya. Ya, saya nggak ada basic Pak. Nggak ada basic properti dan ke Bandung ini merantau. Betul. Oke, baik. Kalau gitu silahkan Pak cerita Pak. Ya, semangat pagi ya Pak ya. Oh ya, selamat pagi Ya, sama-sama. kalau kita orang marketing harus termotivasi dengan pagi. Yes, Ya. betul sekali. Selalu Ya. semangat pagi ya. Betul Pak. Saya dengan Joshua. Yes. Sebenarnya kampung saya dari Medan nih Pak. Oh, asli Medan. Ya, Di mana saya- Medan ya Pak? Saya di Jalan Sutomo, Oh, kota ya. kota. Di kotanya ya. Baik. Cuman karena tipikal saya ini orang perantau ya, suka Nah, itu dengan tantangan yang baru nih Pak. kelebihan orang-orang dari Sumatera Batak ini atau di Medan ini adalah suka merantau Betul. dan betul. pada sukses ya. Betul Pak. Oke, Betul. terus akhirnya Akhirnya saya merantau ke Padang. awalnya di Padang dulu ya. Padang, karena dulu saya kerja di Medan dan namun Medan tiba-tiba saya dipindahin nih. Oh, karena tugas Ya, ya. karena Jadi tugas. bekerja di perbankan di Medannya, tetapi ada tugas untuk ditempatkan di Padang. Padang. Ya. Oke. Setelah di Padang saya aktivitas di sana, saya ketemu dengan mantan pacar lah ya. Oh, Ya. yang sekarang jadi istri. Betul, yang Oh, sekarang I jadi see. istri gitu kan. Ketemu di Padang. Ketemu di Bandung nih Pak. Oh. Gitu. Jadi calon istri bekas mantan ini orang di Bandung, Betul. Pak Joshua di Padang. Betul. Oh, I see. Gitu. Jadi kita kenalannya via online, Yes. komunikasi, terus kita kopdar di Padang, tapi memang beliau bekerja di properti sebenarnya. Di Bandung. Di Bandung. Oke. gitu kan. Oh. Cuman karena bidang kita berbeda, ya saya tidak terlalu fokus Pak dengan pekerjaan beliau. Oke, Karena tidak- saya punya Tidak merhatiin lah ya ya. nggak merhatiin karena saya punya kesibukan sendiri juga. Betul. Tapi setelah berjalannya waktu kita menikah. Oh, oke. Kita langsung menikah. Akhirnya saya putuskan resign Hah? dari perbankan. Dari pekerjaannya resign. Resign Pak, karena Ikut istri ke Bandung. betul. Wah, hebat. Karena Demi saya- cinta mengorbankan pekerjaan. Karena saya pilih ya saya tinggal di Bandung lah. Karena Oh, I see. waktu kita kopdar pertama, saya senang dengan kotanya Pak. Oh, gitu. Oh, Ya. maksudnya datang ke Bandung Betul. kopdarnya. Berarti bukan di Padang ya? Bukan. Kopdarnya di Bandung. Pak Joshua merasa cocok dengan kota Bandungnya. Betul.
dan memutuskan untuk menikah dan tinggal di Bandung. Betul, Resign dari banknya. Ya, saya resign. Hebat ya. Akhirnya kita stay di Bandung. Oh, I see. Nah, Nah, terus berjalannya waktu karena saya memang sedang menjajaki pekerjaan baru, yes. saya usaha juga kecil-kecilan di Braga ya. Oh, di Pasar Baru. Apa? Di mall Braganya, Pak. Oh, di Mall Braga. Ya, saya ada dagang kue kering lah ya waktu itu ya di situ gitu. Oh, I see. Sambil istri saya terus menjalani bisnis propertinya I seperti see. itu kan. Tapi berjalannya waktu karena kita baru menikah 2 bulan kemudian kita dapat kabar baik. Kita dianugerahkan anak ya. Oh, alhamdulillah, Ya, puji Tuhan. jadi istri saya kondisinya nggak stabil gitu. Oh, Jadi gitu. cepet capek. Capean Terus, lah ya. Ya suka sakit gitu kan. Akhirnya kita periksa dan dokter memutuskan harus bed rest untuk Oh, istri. istirahat. Jadi tidak boleh ada aktivitas. Nggak kerja dulu berarti ya. Ya, sementara posisi saya kan hanya dagang ya Pak ya, Ya, dagang ya. kecil-kecilan gitu. Dagang kue tadi ya. Ya, tapi karena istri juga mungkin sudah experience ya, sudah pengalaman, dia bilang ini bisnisnya bagus. Properti. Ya, Yes. properti. Kamu harus coba dan saya yakin kamu bisa. Oh, itu awalnya. Itu awalnya. Di properti. Jadi Itu awalnya. yang awalnya katakanlah tidak berminat, Gak berminat sama nggak sekali, berminat Pak. sama sekali ya. Gak berminat. Jadi lebih minat untuk jualan kue. Betul. Ya. Saya mending bisnis Setelah sendiri pindah lah. dari Padang. Betul, setelah pindah. Nah, cuman pada saat istri sedang istirahat bed rest tadi dan mungkin jualan kue mungkin belum maksimal, disarankan oleh istri untuk mencoba di properti. Betul, Pak. Nah, jadi Gitu. apa namanya? Waktu itu istilahnya coba-coba lah ya. Ya, saya pikir begini, simpelnya. Kenapa nggak dicoba? Ya, Gitu apa aja. salahnya dicoba? Betul. Nothing tulus ya. Betul. Oke. Akhirnya saya sepakatin, oke deh saya coba, saya bilang. Karena kita udah nggak punya pilihan nih Pak. Iya, Gitu iya, kan, betul. Hidup di perantauan, Betul. tidak ada keluarga, mau nggak mau kita harus survive. Yes, gitu betul. kan. Nah, motivasinya itu, akhirnya saya melamar di Gateway Pasteur, project pertama saya. Gateway Pasteur ya. Tahun Betul, berapa Pak. itu, Pak? 2016. Oh, 2016. Oke, 2016, baik. Gateway Pasteur, saya melamar ke sana. Jadi in-house marketing ya. Jadi in-house marketing, Pak. hmm. Kebetulan memang manajer saya waktu itu teman istri ya, jadi lebih Oh, muda. oke. Ya kenal dengan Betul, istri gitu betul, ya. nggak Jadi punya dibantu lah background, ya. nggak punya background, tapi saya bisa masuk, gitu kan. Hari pertama saya belajar produk, saya belajar tentang luasan, saya belajar tentang tipikal unit, saya belajar tentang tipe unit. Karena nol banget ya. Iya, karena nggak ada basic property Pak. Yes, betul, Gitu. Jadi saya mengikuti arahan leader saya. Jadi kalau zaman sekarang tuh namanya follow the leader ya Pak ya. Yes, tuh. Gitu. Nah itu sudah saya lakukan di awal karena saya serap tuh ilmunya dia. 4 hari 5 hari saya tetap masih di kantor, saya tetap terus belajar. Belajar gitu kan. dulu, yang ngumpulin ilmunya Betul, dulu. betul. Melengkapi datanya dulu. Ibarat kasarnya kalau orang perang lengkapi senjata dulu Betul. sebelum terjun ke lapangan. Oke, terus. Nah bedanya waktu itu gini Pak, temen saya punya database. Oh, langsung. Jadi begitu telepon orangnya datang gitu Ya, kan. Si langsung customernya follow up. datang. Saya sempat nguping-nguping sedikit-sedikit lah. Caranya ya? Betul. Mereka ngobrol apa gitu kan. Kedengeran lah ya. Iya. Temen saya nanya apa, customernya nanya apa, teman saya jawabnya ini. Iya. Nah akhirnya 1 mingguan lah saya mulai memutuskan untuk keluar. Gitu kan. Maksudnya Karena keluar dari kantor. saya keluar cari database nih Pak. Oh, cari database. Iya, Karena maksudnya kan- keluar dari mereka di kantor 4 hari tuh. Iya. Ya, setelah merasa cukup dengan ilmunya baru terjun Betul. ke lapangan. Betul. Oke, terus Betul. Saya cari harus database karena saya nggak punya. ya, saya karena bilang perantau ke- tadi dan baru Betul. masuk di properti, jadi nggak ada Betul. siapa-siapa gitu ya. Betul, Pak. Belum Nggak ada punya yang dikenali, klien, belum punya klien, belum punya pembeli gitu ya. Belum ada. Oke, baik. Gitu. Akhirnya saya bawa brosur di dalam tas saya. Saya pikir kan kalau tempat yang paling ramai adalah Pasar Baru. Ya, di Bandung Pasar Baru termasuk pasar yang cukup ramai, yang banyak dikunjungi oleh di luar kota Bandung juga ya. Betul. Karena terkenal dengan harga grosir kan gitu kan. Oke, terus Betul. Akhirnya saya ke sana dari lantai 1 saya bagiin satu toko satu brosur, Wush. satu toko satu brosur. berapa lantai itu Pasar Baru waktu itu? 5 lantai kayaknya Pak. 5 lantai 5 ya. Masih yang lama toh? Masih yang lama, betul. Sekarang ya. Heeh. Si 5 lantai. Jadi setiap lantai
Setiap Kalau toko toko satu. saya kasih satu. Set, itu bawa brosur berapa ratus tuh? Wah, di dalam tas saya banyak, Pak. Banyak ya. Karena senjata saya kan, Pak. Iya, ya. betul Gitu. senjata. Saya tetap bagikan karena Nggak peduli toko apa, pokoknya masukin aja. Iya, karena prinsip saya toh juga nggak ada yang dikenal. Iya. Saya kasih. Tiba-tiba di lantai 3 saya ketemu satu orang India, Pak. Di lantai 3. Di lantai 3. Orang India yang buka toko di situ. Ya, Berarti betul. turunan India atau orang India asli? Orang India asli. Orang India asli. Orang India asli. Dia jualan di situ. Jualan jualan. Berarti bisa kain. bahasa Indonesia dia? Sudah bisa. Oh, sudah bisa lancar. Gitu. Saya ketemu, saya kasih, terus dia tanya. Dari yang saya bagi semua itu, yang tanya hanya beliau. Dari si 5 lantai tadi. Ya. Yang Hanya tanya satu. beliau. Ini lokasinya di mana? Itu awal kita komunikasi. Iya. Saya jelasin, dia tanya lebih detail, saya jawab dengan pengetahuan saya, Pak ya. Yes. Dengan pengetahuan saya, karena ini customer pertama saya sebenarnya. Iya. Gitu kan. Jadi saya jawab seadanya dan akhirnya mungkin berkat saya mungkin ya, Pak ya. Iya. Gitu kan. Akhirnya Rezeki, dia ya. memutuskan untuk beli. Oh, alhamdulillah, puji Gitu. Tuhan. Ini customer pertama saya. Setelah dia kasih uang tanda jadi, Heeh. saya telepon bos saya, bos, tolong di book unit ini, Ya, KTP, biasa. NPWP Sudah customer ada. sudah di saya, Ya. gitu, oke. Akhirnya si customer ini telepon temennya dari Oh, dia atas. punya temen. Ya. Di Pasar Baru juga. Di Pasar Baru. Oke. Ya, tiba-tiba temannya turun 3 orang, dia promosiin, gue udah beli nih di unit sebelah ini, gitu kan. Akhirnya teman-temannya tanya saya lagi. Oh. Dari hari itu kita komunikasi, bisa nggak pilihkan 3 unit untuk kami bertiga. Saya pikir, wah ini berkat gitu ya, Pak ya. Betul, rezeki ya. Saya pilihkan unitnya, semua sudah saya pegang booking fee ada 8 juta, 4 KTP. Saya bilang, Pak, saya proses dulu ke kantor, nanti saya antar surat pemesanannya. Gila. Berarti hari itu 4 unit terjual. Saya closing 4 unit, Pak. Hebat. Harga per unitnya kalau nggak salah waktu itu 340 atau 330. Oh, kurang lebih segitu ya. Kurang lebih harganya segitu. Ya. Jadi Tinggi kalau dia menurut rumah ya. ya. Jadi kalau kita average ya mungkin 1,2 miliar lah ya. 1,2 M betul. Nah, saya pulang, saya sampai di kantor, pertanyaan saya pertama ke bos saya adalah berapa komisi yang saya dapat dari penjualan ini? Nah, itu yang Hitung-hitungannya pertama berapa saya ya? tanya. Ya. Oke. Saya pengen tahu nih, Pak, karena Iya, dapatnya berapa? saya penasaran nih kan, saya jual segini banyak saya dapat berapa? Yes. Nah, akhirnya bos saya jelasin, dia kasih hitungannya, Yeah. omset 1,2 miliar, Yes. dikali 0,75 Pak waktu itu komisi Oh, kita. komisi buat in-house marketing 0,75. 0,75%. Berarti kalau dari 1,2 sekitar 90 juta. Sekitar 90 juta. Waduh, Dia lumayan. bilang, Bang, ini komisinya kurang lebih di 90 jutaan. Nah, Di situ saya rada nggak percaya, Pak. kaget lah. Atau Ya gimana? masa segampang itu dapat duit Oh, segitu besar gitu. gitu, Pak. Kok Ya, saya ya. rada nggak Nggak percaya. yakin, nggak yakin. Serius nih saya bilang. Serius, Bang, katanya gitu. Dari situ saya berpikir, ini bisnis kok bagus banget, Pak. Bagus dan mudah. Bagus dan mudah. Kenapa? Kita nggak perlu modal. Ya. Kita nggak perlu siapin uang yang banyak Yes. untuk mendapatkan uang, Yes, tapi tapi dengan peluang. motivasi, dengan semangat di zaman itu sudah cukup. Yes, setuju. Ya, ini teman-teman juga informasi ya. Jadi Pak Joshua dengan bekal nol, Betul. ya pengetahuan di properti dengan bekal nol klien, Betul. ya, tetapi mau belajar tadi pertama menggali info ya pada saat mungkin ya product knowledge lah ya Betul. sebutnya ya, menguasai produknya dulu. Kedua juga dengerin teman-teman bagaimana follow up kliennya gitu ya. Betul. Setelah merasa yakin, barulah mencari klien dengan menyebar brosur. Betul. Menyebar brosur pun akhirnya dipilihlah lokasi Pasar Baru karena di sana banyak orang, banyak toko-toko, banyak pengusaha yang siapa tahu dia butuh apartemen. Betul, Pak. Tapi juga di sana ternyata nggak mudah menyebarkan katakanlah 5 lantai di semua toko di Pasar Baru. Dan dari situ pun saya yakin ya bisa ratusan apa ribuan kali ya yang disebarkan. Dan Banyak, itu Pak, banyak. hanya satu yang respon. Satu, Pak. Dan untungnya satu pun mereferensikan kepada temannya. Betul. Beli Dia 3, langsung ajak 3 lagi. beli 4. Nah ini
Ini kisah yang menurut saya mungkin akan dialami oleh teman-teman agent properti yang baru bergabung gitu ya, atau baru merintis, bahwa kerja keras itu Ya. diperlukan. Betul. Ya. Betul. Entah masalah kita berhasil atau enggaknya, ya tergantung Tuhan yang kasih. Kalau emang itu rezeki, insya Allah lancar. Gitu. Yang penting bagian kita kerjakan dulu. Nah, ikhtiarnya dulu harus dikerjakan. Oke, lanjut Pak. Ini Ya. intisarinya cerita ini ya. Oke, Setelah terus itu ya saya semakin semangat Pak. semangat bekerja. ya, bahwa dengan kerja berapa hari aja udah ada prospek Betul. dapat income 90 juta. Betul. Oke, Betul. Jadi saya di Gateway Pasteur itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Total penjualan saya di 120 unit Pak. Wih, teman-teman kebayang ya, 4 unit aja 90 juta dan ini totalnya 120. 120, tinggal dikaliin ya. Ya, itu yang saya ciptakan dalam waktu sebulan Pak. Oh, dalam sebulan? Setahun, sorry, Oh, 1 dalam waktu tahun. setahun, Ya, gitu ya. kan. Jadi teman-teman juga sudah bisa hitung sebenarnya. Ya, berapa katakanlah penghasilan 120, katakanlah ya, dibagi 1 tahun berarti 12 bulan, berarti sebulannya kurang lebih 10. Betul. Kurang lebihnya. Betul, Pak. Oke. 4 aja udah 90, katakanlah 10 ya mungkin 200 lebih lah Betul, sebulan. Sebulan. Gitu. Di luar salary Di gaji. luar gaji. Waktu itu kalau gaji mah kita nggak lirik Pak. Oh iya, operasional ya. Betul. Karena zaman saya itu gaji 1.250.000 Pak. Habis buat operasional. Pasti itu mah ya, itu mah kalau istilah kasarnya mah buat operasional, nggak bisa nabung, nggak bisa untuk lain-lain ya. Nah, istri yang menyarankan jadi marketing waktu itu gimana komentarnya setelah Pak Joshua katakanlah sekarang bisa sebulan 200 juta? Ya beliau karena sudah mendarah daging properti juga ya. Yeah. Jadi beliau kembali ke properti, tapi kita berbeda project. Oh, beda tapi project. tapi dia tetap support saya ya. Dia tetap Oke. motivasi. Dia bilang kamu rezekinya bagus. Nah, Ya, bulan pertama dan seterusnya kamu bisa closing, tapi marketing tuh dia bilang harus terus belajar. betul sekali. Gitu, karena- Jadi komentar istri pada saat deal tadi bulan pertama lah ya, bahwa ini rezekinya bagus, katakanlah hanya waktu berapa minggu aja sudah ada deal, nah cuman harus terus belajar. Betul. Oke, terus? Gitu ya, saya tetap lakukan, saya terus karena juga saya senang dengan orang-orang yang berhasil gitu kan. Oh. Jadi saya suka tanya kalau teman-teman closing itu saya suka tanya sih Pak. Oh gitu. Ya, kira-kira tadi prosesnya seperti apa? Oh, I Kira-kira see. ada masalah. Teman-teman senior ya, teman-teman Iya, senior senior saya lah, Pak. yang sudah berhasil Betul, ya. gitu. Nah, kadang mereka juga waktu saya closing mereka juga tanya. Jadi kita berbagi informasi. Yes, perlu. Gitu. Makanya sampai hari ini pun ya saya senang belajar. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang berhasil itu minimal saya pernah baca story-nya. Jadi, Ya, karena itu akan berguna Pak nantinya ke depan. Karena Setuju, kan, setuju. Gitu. Makanya saya terus belajar di sana dan akhirnya saya pindah project Pak Oke. ke Ke project yang lebih baik. Yang lebih baik. Maksudnya dari segi harga, lokasi ya lebih baik gitu kan. oke. Saya dapat project di Taman Sari La Grande Pak. Taman Sari La Grande. Oh, apartemen La Grande. Betul. Developernya Wika Realty. Wika ya, Ya. yang di Jalan Merdeka ya, Betul. depan BIP. Betul. Oke, siap. Nah. Itu kan starting 1 miliaran Pak ya. Oh iya, harganya 1 miliaran. Ya, kurang lebih. 550 sampai 3 miliar lah range harganya. Betul. Nah, karena saya sudah punya pengalaman dengan income saya dapat di proyek lama, saya langsung hitung nih Pak, di La Grande ini saya pasti bisa dapat lebih besar. Oh, I see. Seperti itu. Jadi Karena harganya lebih besar Betul. tadi ya. Kalau sana kan 300-an tadi itu 10 ya. Ini 1 miliar ya. Betul. Oke, baik. Terus? pola kerja saya tetap sama, nggak ada yang berubah Pak. Cuman effortnya makin lebih tinggi. Oh, semangatnya lebih tinggi Betul. ya. Karena saya tahu sekali transaksi saya dapat puluhan juta. Siap. Gitu kan. Jadi saya kejar terus di La Grande itu saya bisa achieve 4 unit per bulan. Us, 4 unit berarti 4M. Ya. Oke. Dan komisinya tentu lebih besar lagi jadinya. Betul, agak sedikit lebih Kalau besar. tadi kan ya yang lama kan katakanlah satu unitnya 350 ya. Oke, jadi mungkin beda kelas lah ya. Betul, gitu ya. betul. Saya upgrade project dan skill saya juga semakin bertambah kan. Pasti. Karena kita Makin terasah gitu ya. betul ketemu orang-orang yang lebih grade-nya lebih Ya, tinggi gitu kan. betul. Kita banyak ketemu orang-orang seperti itu. Jadi Siap. memang kita kalau
ketemu itu bukan bicara produk saja Pak, bicaranya global gitu kan. Ya, jadi supaya nyambung kita harus bisa ngobrol apapun lah ya. Betul, kita harus bisa mengimbangi. Jadi Betul. mau nggak mau kita sebagai seorang konsultan juga harus profesional. Nambah wawasan. Betul. Ya, jadi supaya ngobrol apapun nyambung dengan Betul, klien Pak. ya. Ngobrol pajak bisa, ngobrol hukum bisa. Betul, Jadi harus menambah terus pengetahuan. Oke, terus Seperti itu. Akhirnya sampai selesai project, Lagrande itu cuma 2 tahun Pak selesai. ya itu yang saya dengar karena laris manis. So, Ya. 550 unit kita selesaikan dalam waktu 2 tahun. Wah, berarti itu banyak yang dapat cuan dari situ ya. Ya, karena memang itu saya tahu lokasinya prime banget, strategis banget ya, depan BIP gitu loh ya. Betul. Jadi ya nggak kaget juga kalau memang itu laris ya, laku dengan harga tadi walaupun 1 eman gitu ya. Betul. Gitu. Dan kebanyakan tentunya dari luar Bandung yang beli ya. Ya kalau kita lihat data ya Pak, pada saat itu KTP memang 70% dari luar. Yes, umumnya ya. Ya, banyak dari orang-orang minyak juga banyak ambil Pak. Maksudnya artinya apa? Seperti Chevron. Oh, dari perusahaan-perusahaan minyak. Ya, Pertamina, investasi. Itu biasanya orang-orang yang punya duit lebih, mereka biasanya cari-cari properti buat invest untuk bisa disewakan, untuk kenaikan harganya bagus dan sebagainya. Mungkin ini jadi salah satu pilihan ya. Dan rata-rata sih kalau kita tanya nostalgia. Karena kan mereka dulu kuliahnya di Oh, ITB. banyak juga kayak begitu. Banyak yang katakan dulu kuliah di Bandung, mereka kerja di luar negeri apa di luar kota, dan mereka pengen di Bandung punya tempat tinggal supaya bisa nostalgia sering-sering ke Bandung. Atau ada juga yang saya mau pensiun di Bandung, dia pengen berdua. Nah, itu juga sama. Banyak motivasi kayak gitu. Banyak sekali kita temukan. Oke, baik. Dari situ gimana Pak? Dari Lagrande? Lagrande saya selesai di 2017 ya. Oh, 17. Januari awal tuh saya lihat Bandung nggak ada project bagus Pak. Oh, Maksudnya setelah Lagrande ini selesai tidak ada project yang bagus lagi. Akhirnya saya dan istri berpikir bagaimana kita coba Jakarta. akhirnya masuk ke Jakarta. Ya, akhirnya nggak lama kita ambil keputusan, kita cari kontrakan di Cawang. Waduh, Sambil kita melamar ke developer Jakarta. waduh. Akhirnya saya dan istri ketemu teman lama Di Jakarta. di Jakarta dan mereka baru buka namanya perusahaan agensi Pak. Oh, agensi. Jadi mereka buka agensi. Jadi saya Agensi sebenarnya marketing. ya broker marketing. Namanya saya sebut nggak ya? Nggak usah lah ya. Ya, katakanlah mungkin dia buka kantor agen properti gitu Buka ya. kantor agen properti, dia tawarin bagaimana kalau jadi member gitu kan. Jadi marketing di situ. Betul, jadi marketing karena kita lagi Berarti biasanya kalau agen properti bukan in-house dong mereka. bukan, ini freelance saya Pak. Ya, freelance dah. Yang tadinya saya basic punya gaji, Yes. stay dalam satu kantor, Ya. terima fasilitas seperti walk-in Ya, sama WI. betul. Nah di agency ini saya dilatih lebih fighter. Pasti, ya kan? karena tidak ada salary ya. Tidak salary, tidak ada support. Benar Tapi nggak, Pak? komisi lebih besar kalau ada deal, ya. Jadi Kalau yang plus. tadi katakan 0,75, kalau di broker istilahnya ya bisa 1,5 lah bagi dua dengan kantor ya, 3% bagi 2 1,5 atau minimal ya 1% lah. Betul. Oke, terus Betul. Saya coba, akhirnya kita coba pasarin project di Cikarang. developer, Developer. pegang developer. Jadi si agensi itu pegang developer. Betul. Oke, terus Itu waktu itu 2017 konsep apartemen yes. harganya 35 juta per meter Pak. Nah, jadi kalau satu unit berapa meter biasanya? Satu unit itu studio 35, 35. harganya 1 miliaran Di Cikarang. Cikarang. Oh, Kalau tadi Bandung ya mungkin oke, tengah kota harga 1 miliar. wajar. Worth it ya. Wajar. Cikarang ini ya. Cikarang daerah industri gitu Oh, kan. industri. Kita harus jual 1 miliaran. Waduh, Tapi- agak berat ya. Tapi saya berpikirnya komisinya mantap. Nah, ini Apanya? komisinya. Oh, komisinya. Kan ini. Walaupun harganya tinggi tapi komisinya lebih besar, Betul. jadi penyemangat. Betul. Oke, terus Karena kalau saya tuh berpikir ada duitnya nggak? Gitu. Nah. Kalau ada duitnya saya mau. itulah itu prinsip marketing ya. Betul, Pak. Jadi UUD. Betul. Gitu. Jadi akhirnya dengan database yang sudah saya punya 3 tahun jadi marketing,
Database di Bandung loh. Database Bandung, Pak. Walaupun pembeli banyak luar kota tadi. Betul, 70% ya betul. kasarnya tadi ya. Oke, terus Dari situ saya bawa ke Cikarang database saya. ditawarin lah mereka. Saya tawarin, saya follow up, saya info kalau saya lagi masarin satu produk. Karena memang trust-nya sudah saya bangun di awal. Jadi mereka percaya. Betul. Oh, Jadi memang kita sebagai konsultan, after sales itu memang sangat penting, Pak. pasti hubungan baik ya, Betul, keep tetap- contact dan betul, sebagainya. Betul, tetap kita jaga. Begitu saya pindah, saya jelasin, Pak, saya lagi tawarin project ini. Ah. Di project itu, di agency itu juga saya survive, Pak. Oh, sukses ya? Ya, sukses. Jadi 3 bulan saya achieve 30 unit, Pak. Wus, berarti sebulan 10 unit. Betul. 30 miliar. Betul. Kebayang komisinya ya. Betul. Gitu. Jadi saya senang dengan pekerjaan ini. Yes. Ya itu tadi, Pak. Modal nggak banyak loh, Pak. Nah itu jadi relatif tanpa modal, Ya. nggak ada risiko, tapi peluang untuk mendapatkan income banyak, gitu Betul, ya. betul. Apalagi kalau jualnya bisa unitnya banyak atau mungkin nilainya besar. Tapi itu mungkin Pak Joshua masih terus di developer ya, dan masuk ke agency juga ternyata pasarnya developer. Ya, Oke. pasarnya developer Pasarnya punya developer. Oke, dari situ terus Gitu. gimana lagi Pak? Nah, setelah itu saya masuk ke perusahaan saya sekarang. Oke, Ya. bikin sendiri. Bikin sendiri. Waktu itu kan agensi lama saya itu dapat investor dari luar. Yes. Akhirnya mereka ciptakan Property Pro namanya. Oh dari luar investornya. Investornya dari luar. Seperti itu. Oke, itu tahun berapa Pak? 2018. 2018 ya. Jadi masuk di properti 2016, 2018 akhirnya buka sendiri Property Pro. Jadi selama 3 tahun kurang lebih belajar, tetapi mungkin dunianya masih dunia primary lah ya, Betul. developer. Betul. Oke, terus buka Property Pro Property ini Pro. juga banyak yang belum tahu nih, banyak yang katakan mungkin seperti apa sih Property Pro. Nah, mungkin di sini Pak Joshua bisa sedikit banyak Ya, jelaskan. jadi mungkin saya ceritakan Pak ya. Yes. Jadi Property Pro ini lahir sebenarnya konsepnya itu di Oktober 2017. Jadi kita ini terbentuk oleh beberapa bukan pendiri sih, maksudnya orang-orang experience dari Lipo. Grup Lipo ya, Lipo properti. Land, mereka resign, akhirnya memutuskan buat satu agency Agency. dan bertemu dengan Lamudi. Oh, lamudi.com ya. Lamudi.com. Akhirnya dari situ timbul kesepakatan dan lahirlah Property Pro, Pak. Jadi gabungan dari grup teman-teman Lipo dan juga dari lamudi.com Betul. ditambah Pak Joshua yang dari ya katakanlah mungkin in-house lah ya. Betul. Oke. Betul, karena memang ini perusahaan baru, butuh orang-orang yang memang baru. Yes. Dan saya sudah ikut agensi lamanya. Akhirnya di Januari itu saya coba melamar. Melamar di situ. Oke. Jadi leader di Property Pro, karena mungkin basic saya sudah ada ya datanya di mereka. Akhirnya saya keterima sebagai salah satu manajer, Pak, Yeah. di Property Pro 2018 itu ya. 2018. Nah, di situ berjalan sampai hari ini. Jadi Property Pro itu sebenarnya perusahaan baru. Yes. Memang backgroundnya adalah digital marketing, Pak. Nah, Gitu. itu Jadi- yang penting ya. Bahwa istilahnya menerapkan digital marketing. Betul. Oke. Betul, karena trennya udah gak berubah Iya, nih, Pak, sekarang betul gitu sekali. kan. Kalau zaman saya 2016 kan masih konvensional, Pak. Ya, masih brosur tadi ya, masih Iya, koran atau kita datang ketemu orang, kita pameran. iya pameran, kita cetak iklan koran Kompas Yes. gitu kan, patungan berapa orang Ya, gitu kan. Nah, zaman paper ya. Betul. Kalau sekarang udah paperless Betul, gitu betul, ya. Pak, gitu. Dan Udah dia memang digital. karena memang Lamudi kita adalah portal iklan. Yes. Nah, diciptakanlah Property Pro dan baru 4 tahun lah ya kurang lebih ya, dari 2018 sampai sekarang. Tapi kita sudah kerjasama dengan beberapa developer yang ada di Jabodetabek. Yes. Sekarang kita sudah bangun 7 kota. Yes. Itu ada di Jakarta, Bandung, Cabang ya. cabang ada di Jogja, ada di Semarang, ada di Surabaya, Yes. ada di Makassar, dan ada di Manado. Nah, ini cabang-cabang kita yang sudah berdiri, Pak, Yes. selama 4 tahun ini. Jadi memang dunia marketing itu atau
bisnis di bidang properti itu akan terus berkembang, Pak. Pasti. Gitu. Kebutuhan ya, Betul. kebutuhan pokok juga. Salah satu kebutuhan pokok. Betul. Jadi memang sifatnya kalau kita di dunia agency ini kan nggak harus terikat, Pak. Itu enaknya. Ya, Makanya freelance tadi ya. jadi kita sebenarnya tidak mengganggu pekerjaan utama, Yes. tapi kita bisa menghasilkan income dari menjual properti. Ya, Nah, ini yang sedang kita branding, mungkin kantor-kantor lain juga pasti sama, Pak ya. ya, ya. Gitu. Ini adalah bisnis yang bagus, bisnisnya cukup akurat dan hasilnya juga sangat memuaskan. Siap, Seperti itu. Cuman Oke, memang tadi cabangnya ada di mananya? Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Semarang, Surabaya, Surabaya, Makassar, Makassar, sama Manado, Pak. Manado. 7 ya. 7. Dan semua ya menurut saya kota-kota besar ya yang Betul, Pak. pasti di sana pasar primary cukup bagus ya. Cukup bagus sekali, Pak. Gitu. Jadi sudah berkembang dengan 7. Nah, sekarang kalau boleh tahu katakanlah cabang Bandung ya, itu berapa marketing yang terdaftar, berapa marketing aktif, Pak? Biasanya kan nggak 100% ya. Enggak. Kalau kita lihat data base member di kantor, itu kalau Bandung sendiri member mendaftar itu kurang lebih ada 300-an, Pak. 300 yang Member terdaftar ya. mendaftar. Iya, tapi kalau kita lihat di lapangan sebenarnya yang aktif itu paling 10-20%. Oke, realisasinya Realisasinya. tidak semuanya ya. Betul. Dan itu hampir semua kantor seperti itu, Pak. Betul. Ya, oke. Sekarang tadi untuk developernya yang sudah dipegang atau yang sudah kerjasama ada berapa ini? Untuk Bandung kita kerjasama sama Podomoro Park, Yes, Podomoro, Kota Baru Parahyangan, KBP, sama Sumarekon Bandung, Pak. Sumarekon. Sumarekon. Oke, 3 itu ya. 3 itu. Dan itu mulai dari tahun 2018 ya tadi ya, bukan? Iya, 2018. Sampai hari ini berarti kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi Property Pro ini lebih fokus ke primary, the developer. Betul, Pak. Itu ya. Karena kita belum ada divisi secondnya nih, Pak. Nah itu makanya mungkin yang tadi ingin saya tanyakan dan mungkin juga ini ya sekedar saran ya bahwa kami atau di RAB itu kan kebanyakan katakanlah agen properti konvensional lah ya. Iya, Pak. Mereka dan biasanya kalau agen properti yang umum ini core bisnisnya adalah di secondary justru. Betul. Ya, adapun primary itu biasanya sebagai sampingan, sebagai tambahan. Nah, sedangkan di My Property terbalik ya. Di Property Pro, sorry Pak. Di Property Pro ini core bisnisnya adalah primary. Nah, sedangkan secondary belum ada. Belum ada, Pak. Nah, jadi akhirnya mungkin untuk co-brokingnya mungkin agak jarang atau mungkin agak sedikit peluangnya ya karena Property Pro pegang primary, sedangkan agent properti banyaknya pegang secondary gitu ya. Betul. Nah suatu saat mungkin kita harapkan dari Property Pro ini punya divisi secondary. Secondary ya, Pak. Nah supaya nanti kita bisa saling tukar menukar Benar. info. Kalau saya sih sudah memikirkan itu sebenarnya, Nah Pak. betul Pak. Cuma memang ini sedang kita jejaki di Jakarta. Oh Jakarta. Semoga manajemen ambil keputusan, Pak. Baik. Seperti itu. Baguslah itu mungkin saran dan masukan yang mudah-mudahan nanti kalau sudah berjalan itu kita bisa tukar menukar info data. Kita karena di Bandung ini ada grup Telegram marketing RAB yang di situ kita bisa tukar menukar info dan memang kebanyakan adalah secondary. Siap. Ya, sedangkan primary itu ya kita biasanya insidental ya kalau kita sedang kerjasama ya kita pasarin. Betul. Kalau kerjasamanya sudah nggak ada ya kita stop ya. Jadi oke. Baik, jadi Property Pro ini sudah berjalan 4 tahun dan sekarang sudah ada 7 di kota-kota besar dan Bandung ini sudah tercatat 300-an yang menjadi marketing dan mungkin yang aktif ya tadi ya sekitar 20 marketing dan developer besar juga sudah bergabung. Nah, oke, baik. Mungkin pada kesempatan ini saya juga pengen menggali, Pak. Kalau untuk sistem pembagian komisi, nah ini yang mungkin banyak orang bertanya juga ya, pemirsa juga mungkin pengen tahu nih. Di My Property ini kan kalau di agent properti, maaf ya, itu pembagian komisi biasanya kan kalau baru masuk bagi 2 lah ya. Ada komisi masuk 3%, berarti buat marketing 1,5, buat kantor 1,5. Itu kalau kita masalahkan yang secondary.
Ya. Sekarang kalau untuk masyarakat primer ini seperti apa Pak biasanya Pak? Kalau kita sih akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan ADB ya Pak. Yes, setuju. Jadi pusat kami di Jakarta juga sudah bergabung, Ya. dan cabang kita Bandung juga sudah bergabung. Tahun berapa tuh waktu itu ya? Saya lupa. Bergabung di 2020 Pak. Oh 20 ya? Oke, dokter. 2020 akhirnya kita bergabung, dan sistem skema komisi kurang lebih sama Pak dengan Oh, sama ADB juga. yang sudah terapkan. Hmm. Jadi dari presentasi 100% Hmm. itu kita kurangin royalti dulu. Oke, potong Potong royalti. potong atas ya. Baru sisanya kita 50-50 Oh, dengan member, begitu. seperti itu. Cuman memang mungkin agensi-agensi Bandung juga saya lihat sudah sama. Kalau closing fee memang kita berikan full 100%. Yes. Ah, Ada closing fee ya. Ya, kadang-kadang kan seperti Podomoro Park nih Pak di Bandung. Ya. Nah, closing fee-nya kan ada tuh. Yes. Kalau itu Berikan memang 100% kepada langsung marketing. berikan ke mereka. Paling Ya. kena PPh 2,5%. Ya, itu juga penghasilan ya. Ya, penghasilan itu. Oke, baik. Nah, rencana ke depan atau mungkin target ke depan seperti apa nih Properti Pro? Karena kan memang betul tadi Pak Yusuf bilang dunia properti akan berkembang terus ya. Kedua juga memang selama ini kita mungkin terpengaruh oleh pandemi, tetapi sekarang Pak kondisi sudah mulai kembali normal. Betul. Diharapkan dunia ekonomi, dunia properti itu akan berkembang Bangkit lagi lagi, ya, Pak, ya? Nah, bangkit lagi. Dan saya yakin Pro juga sudah mempersiapkan itu. Ya, jadi strategi kita ke depan, karena selama ini kantor kan kita vakum Pak, nggak ada kegiatan. Nah itu Pak, tadi saya bilang pengaruh ya. Ya, jadi memang nggak cuma properti, banyak bisnis yang sempat betul, vakum lah ya. betul. Nah, sekarang kita lagi coba rubah konsep sedikit. Hmm. Mungkin kita akan cari satu ruko di Hmm. Bandung yang akan kita jadi. Oh selama ini tidak di ruko ya, maksudnya belum Pak. Kantornya Belum. ya? Kita masih virtual karena virtual. memang karena kita kuat di digital. Yeah. Jadi memang kantornya masih sifatnya virtual office. Yes. Gitu. Tapi masukan-masukan dari teman-teman member yang Yes. mau aktif kembali, Yes. Pak, kalau kita Butuh kan tempat ya. via online ini kadang bisa menyerap bisa enggak Ya gitu, itu. jadi nggak maksimal gitu Iya. kan Pak. Jadi saya pikir benar juga, akhirnya saya coba pengajuan di Jakarta untuk dibuatkan satu kantor di Bandung. Mungkin setelah Lebaran Pak akan kita realisasikan. Oh bentar lagi dong ya? Iya, Wah, dia lagi cari-cari Pak tempatnya. Oke, baik, kita doakan mudah-mudahan cepat buka kantor barunya. Amin. Dan juga kita berharap mudah-mudahan bisa properti booming lagi, Amin, ramai Pak. lagi. Amin, amin. Dan mungkin pada kesempatan ini saya mempersilahkan Pak Joshua untuk bisa promosi tentang kantor Properti Pro, sambil info tadi kalau misalkan rencananya mungkin ke depan akan sewa ruko juga ya, jadi Ya. tidak virtual office ya. Iya. Oke, silakan Pak. Oke, semangat pagi Bapak Ibu. Saya mewakili Properti Pro ingin menyampaikan peluang bisnis ya Pak ya. Yes. Ini peluang bisnis yang cukup bagus karena pengalaman saya sih belum banyak di agensi. Yes. Tapi karena saya sudah berjalan dengan tim selama 4 tahun Yes. dan banyak member-member kita yang sudah berhasil, kami buka peluang untuk teman-teman bergabung di bisnis ini. Ya. Gitu, karena tadi saya sudah jelaskan bisnis tanpa modal tapi Ya. income-nya cukup maksimal. Iya, iya. Tinggal bagaimana teman-teman sebenarnya hanya fokus saja sih Pak. Tuh. Modalnya fokus, mau belajar, konsisten. Apalagi hari-hari ini kan cari leads itu sangat mudah Pak sebenarnya. Iya, banyak. Asal Hmm. mau metodenya tahu, Ya, caranya ya. asal caranya tahu. Gitu kan. Nah, ini yang sedang kita bangun, yang sedang kami kembangkan di kantor kami. Bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang ingin mencoba Ya, belajar dunia properti atau bisnis properti, ya, boleh bergabung dengan kami. ya. Gitu. Sebutkan nomor di sini. Kantor kami namanya Properti Pro. Nomor handphone saya 0852 7423 5515. Seperti Siap. itu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Joshua. Jadi demikian teman-teman obrolan kita pagi ini dengan Pak Joshua, dan kita sudah dengarkan kisahnya sebagai seorang perantau. Betul Pak. Dan kisahnya yang dulu tidak yakin dengan properti, Tidak sama sekali. dan ternyata alhamdulillah puji Tuhan ternyata suksesnya di properti, Betul. dan sekarang
beliau membuka kantor yang sudah punya 7 cabang di kota-kota besar Indonesia, dan mudah-mudahan dengan beriring dengan pembangkitnya properti sekarang ini, Properti Pro juga akan ikut bangkit. Oke, Pak Joshua, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di acara berikutnya, teman-teman. Demikian hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapatkan catatan untuk video-video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arebi.